Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tema 1 yaitu tentang fraud di Bank BUMN, skandal kredit fiktif pada Bank BTN 2023 dengan mata kuliah Praktikum Audit Internal Bank. Perkenalkan, nama saya Hermana Nasution dengan NIM 5504220014. Adapun latar belakang Bank BTN adalah sebuah perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa keuangan, yaitu Bank BTN menawarkan sejumlah produk dan layanan keuangan termasuk terkait pemberian kredit seperti KPR. Adapun latar belakang di sini yaitu pada tahun 2023, Bank Tabungan Negara atau disebut dengan BTN mengalami skandal kredit fiktif yang melibatkan oknum pegawai bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah fiktif dengan nilai lebih dari 200 miliar. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi bank dan memunculkan masalah serius dalam pengelolaan resiko kredit serta penyelenggaraan terhadap standar kepatuhan internal bank. Bank BTN terkait proses pemberian kredit, sistem pengendalian internal, dan langkah-langkah pencegahan fraud. Itu pertama ada pemberian kredit, yaitu pemberian kredit itu verifikasi dokumen memastikan kepada pihak nasabah bahwa telah terverifikasi dengan benar. Adapun yang kedua itu due diligence merupakan pemeriksaan latar belakang yang mendalami terhadap calon debitur termasuk analisis riwayat kredit dan kewajaran penghasilan. Adapun sistem pengendalian internal yang pertama memantau transaksi, yang dimana menerapkan sistem pemantauan transaksi yang dapat mendeteksi anomali atau pola transaksi yang mencurigakan. Adapun yang kedua pelatihan dan kesadaran, yaitu mengadakan pelatihan rutin untuk pegawai mengenai etika dan kepatuhan serta kepentingan sistem pengendalian internal, yaitu adanya teknik dalam audit sektor perbankan Indonesia yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi fraud di tahap pemberian kredit. Yang pertama itu dengan analisis data transaksi. Dengan adanya teknik analisis data, yaitu dapat mencurigakan dalam pengajuan kredit seperti frekuensi pengajuan dari nasabah yang sama atau besaran kredit yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Yang kedua itu penelusuran dokumentasi kredit, memverifikasi semua dokumen yang diajukan termasuk identitas nasabah, laporan keuangan, dan mewawancarai wilayah setempat. Sampling acak, yang dimana adanya pihak bank acak dari dokumen dan transaksi untuk menganalisis lebih mendalam untuk menemukan ketidaksesuaian atau tanda-tanda kecurangan. Adapun yang keempat itu observasi langsung, yang dimana wawancara dengan pihak-pihak terkait, melakukan pengamatan langsung terhadap proses dan kontrol internal yang ada untuk mengevaluasi efektivitas. Melakukan wawancara dengan petugas yang terlibat dalam proses pemberian kredit dan nasabah untuk mengumpulkan informasi tambahan mungkin itu tidak tercantum dalam sebuah dokumen. Red flags yang dapat mengidentifikasikan adanya fraud yaitu seperti ketidaksesuaian antara data nasabah dan jumlah kredit yang disetujui, yaitu ketidaksesuaian data antara informasi nasabah misalnya kayak identitas, alamat, pendapatan, dan jumlah kredit yang disetujui. Adapun yang kedua, penggunaan alamat pendaftaran yang tidak umum, yaitu yang alamat yang terdaftar tidak sesuai dengan lokasi bisnis atau residence yang biasa. Yang ketiga, keterlibatan pihak ketiga, itu permohonan kredit yang melibatkan pihak ketiga yang tidak dikenal atau hubungan untuk mencurigakan antara nasabah dan pihak ketiga. Yang keempat itu jumlah pinjaman yang tidak cocok dengan penghasilan, yang dimana hal tersebut dapat melibatkan keraguan dari pihak bank, di mana sebesarnya kemungkinan pihak sebagai yang mengajukan tidak dapat membayar cicilan tiap bulannya. Dalam proses verifikasi diwajibkan untuk mencantumkan pemasukan bersih, kayak misalnya modal 5 pembayaran kredit sebelumnya kurang lancar, yang dimana skor kredit ini adalah poin penting di mana kemampuan membayar kredit akan dinilai. Skor kredit ini tercatat dari sejumlah riwayat kredit yang kamu miliki, beberapa jumlah utang yang kamu miliki, bagaimana kebiasaanmu dalam membayar utang tagihan tersebut. Adapun rekomendasi langkah-langkah pencegahan fraud di masa depan termasuk peningkatan pengawasan, penerapan teknologi deteksi fraud, yaitu yang pertama peningkatan pengawasan, yang dimana menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pemberian proses kredit. Adapun yang kedua, seseorang
kayak membangun integritas seseorang. Yang berintegritas cenderung jujur, terpercaya, dan berkinerja tinggi sehingga akan menjauhkan dirinya dari aktivitas fraud. Itu yang dimana tegas dalam menerapkan hukum, membuat sanksi dan hukuman tegas, gunakan memunculkan efek jera bagi para pelaku yang melakukan fraud dan sebagai pencegahan timbulnya banyak pelaku yang berminat melakukannya. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah keuangan dan aset milik perusahaan. Adapun penerapan teknologi deteksi fraud yaitu mengintegrasikan software deteksi fraud yang menggunakan algoritma untuk menganalisis data dan mendeteksi pola kecurigaan secara otomatis, yaitu ada perbaikan sistem pengendalian internal yang dimana memperkuat sistem pengendalian internal dengan prosedur yang lebih. Adanya rekomendasi ini efektif karena meningkatkan transparansi, memperkecil peluang terjadinya penipuan, dan memberikan alat yang lebih baik bagi audit internal untuk mengidentifikasikan dan menangani resiko fraud pada sektor perbankan di Indonesia. Adapun topik terakhir yaitu analisis dari kasus Bank BTN, yaitu kesimpulannya kasus fraud di Bank BTN menggarisbawahi perlunya perhatian serius terhadap pengelolaan risiko pada sektor perbankan di Indonesia. Audit internal ini penting dalam mendeteksi dan pencegahan fraud, memastikan kepatuhan terhadap standar operasional, serta menjaga integritas institusi. Adanya menerapkan langkah-langkah pencegahan bahwa pihak bank dapat lebih baik melindungi diri dari risiko operasional dan menjaga kepercayaan nasabah. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.